Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya sama official lagi. Semoga langsung sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dari majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang puy. Oke, selamat holiday. Kalian libur kemana hari ini? Sudah makan? Makan apa? Ya kan, udah, walaupun keluarga kalian nggak ada yang nanya kalian sudah makan, Kaisam nanya, kalian makan apa hari ini? KFC Kaisam, Dekoral Kaisam, wih masya Allah, Pizza Hut Kaisam, wih masya Allah, setia Kaisam. Aduh, bahagiakan diri kalian sendiri ya cuy ya, karena kalian itu bekerja keras di sini, jadi kalian juga perlu membahagiakan diri sendiri ya. Walaupun kalian punya banyak hutang bang, ya Kaisam doakan yang lagi punya hutang, yang lagi kelilit, semoga Allah lunaskan. Teman Kaisam yang lagi sakit juga sehat ya cuy ya. Sekarang itu memang lagi musimnya flu batuk lagi ya cuy ya. Jadi kalian itu walaupun badannya lagi nggak enak, tetap dibawa kerja cuy ya. Kaisam juga pernah mengalami fase itu ya, tapi Kaisam itu ya harus kuat gitu, karena Kaisam itu butuh kerja dan harus kerja. Kalau kita nggak kerja, kita mau makan apa? Kalau kita nggak kerja, gimana kita ngasih kebahagiaan untuk keluarga kita, sedangkan keluarga kita mengandalkan dari kita ya. Jadi kita harus strong. Wis. Hari ini kita bahas ya, ini pentingnya kita menjaga lisan ya. Apalagi buat kalian yang punya majikan, orang yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, ini tuh merasa tidak enak seumur hidup. Kenapa Kaisam? Oke Kaisam ada cerita, ini bisa menjadikan pembelajaran, dan di endingnya dua-duanya si Cecenya ini keluar dari rumah majikannya karena chattingannya terbongkar kalau misalkan mereka lagi menggosipi majikannya cuy. Aduh. Oke cuy, jadi si Mbak A dan Mbak B. Mbak A ini sama-sama PMI Hong Kong. Cuma Mbak B ini bekerja menjaga ibu dari, ibaratnya menjaga bobo lah ya. Beda rumah. Mbak B sama bobonya di rumah yang berbeda. Mbak A sama majikannya ini di rumah yang berbeda. Mbak A ini punya majikan yang majikan perempuannya dadanya ini bisa bahasa Indonesia. Mbak A ini termasuknya udah beberapa kontrak kerja dengan si majikannya ini udah lama, jadi lebih senior, yang menjadikan si majikannya ini ngomong sama si Mbak B kalau apa-apa kamu boleh sharing nih sama si Mbak A, entah itu soal makanan, beli sesuatu gitu. Jadi boleh mereka itu berkomunikasi ya cuy ya, nggak kayak kalian tuh kalau ngobrol sama tetangga depan aja, kamu ngomong apa itu, jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong sama tetangga depan. Ya buat kalian ya, yang anak baru PMI Hong Kong yang baru, kalau misalkan kalian itu masa adaptasi dengan majikan, kita harus melihat nih, majikan kita suka nggak sih kalau misalkan kita ngobrol dengan orang lain, jangan sampai itu menjadikan curiga sama majikan. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian ketemu nih teman kita yang satu negara, saat kita sama majikan, lebih baik cuma senyum aja ya, jangan terlalu banyak bicara. Karena saat kita terlalu banyak bicara, ini penerimaan majikan ini seolah kita nih lagi ngegosipin majikan gitu. Oke? Nah, ngomong-ngomong gosip nih cuy. Nah, si Mbak B, si Mbak A, ini ternyata intens nih cuy. Kalau misalkan si Mbak B ini merasa lagi kesel sama majikannya, dia ini curhat sama si Mbak A. Itu Mbak, majikan saya udah kayak nenek lampir lah, inilah, dan lain-lainnya cuy ya. Sampai pada titik dimana si Mbak A ini mau renew kontrak lagi. Sudah renew, bahkan sudah tanda tangan sama majikannya. Dan si Mbak B ini posisinya lagi dikunjungi sama majikannya. Lagi berkunjung ke rumah maminya ya, bapak dari suaminya. Nah, nggak tahu ya cuy ya. Ini lagi sialnya nih, buat kalian yang punya handphone silahkan dikunci ya cuy ya. Jangan sampai majikan kita kepo dalam isi chat kita. Ini majikannya kepo sekali. Apa sih yang dibicarakan Mbak B sama Mbak A selama ini? Pastinya mereka juga berhubungan kan. Akhirnya apa cuy? Saat Mbak B ini kerja, si handphone itu posisinya di dapur cuy, ketinggalan. Terus si majikannya ini ngebuka handphonenya cuy, dan membaca semua percakapan Mbak B dan Mbak A. Ternyata membangunkan. Di situ majikannya sakit hati sama mereka berdua. Karena apa? Kan dia digosipin cuy, diomongin keluarganya itu yang enggak. Jadi majikannya itu berpikir, Mbak A sama Mbak B kok ngegosipin kita? Kita loh nganggep mereka ini udah kayak saudara. Bahkan mereka itu saling menyebutnya Mbak ya cuy ya, kalau itu Mbak. Nah, manggil si dadanya juga Mbak. Udah, kamu nggak usah panggil saya dada, kamu panggil aja Mbak, ya kan, sesama orang Indonesia ya cuy ya. Ternyata majikan Indonesia ya cuy ya,
yang di Hong Kong itu nggak semuanya jahat kok. Ada beberapa teman Kak Tisam yang punya ngejeng cece gitu ya kan, dia punya suami orang Hong Kong, dia baik gitu, bahkan dikecewakan sendiri oleh teman-teman kita yang begini gitu. Banyak kejadiannya kok, banyak kok majikan Indonesia yang baik. Jadi buat kalian yang punya majikan Indonesia, itu nggak selamanya mereka itu jahat kok. Nah akhirnya chat itu dibaca sama majikannya, handphonenya bisa dibuka ya cuy ya. Kebetulan handphonenya si Mbak B ini nggak pakai password, jadinya kebaca semua cuy. Blang. Akhirnya ditegur lah Mbak B, kamu kesini, ini maksudnya apa? Udah gemeter tuh cuy. Ya kan kalau misalkan kita chattingan ya, ketahuan pastinya kita deg-degan. Kalau misalkan kalian ada di posisinya Mbak B gimana? Selain minta maaf, iya nyonya saya salah, saya minta maaf. Oke. Jadi majikannya tuh dengan rasa kecewa, nggak marah ya cuy ya, cuma kecewa aja. Akhirnya si majikan ini pulang dan pura-pura tidak tahu. Saat perjalanan pulang, si Mbak B ini langsung men-screenshot dan kirim ke Mbak A, ngomong, Mbak, ibu baca chat kita. Wah, Mbak A udah mulai panik. Iya dong, biang gosip juga ini si Mbak A kan. Mereka kan menggosipkan majikan gitu. Jadi mereka ini berdua dalam rasa bersalah kepada majikan karena sudah meluapkan emosi saat mereka itu kecewa sama majikan. Akhirnya apa cuy? Ayo, wah terus gimana majikan? Aduh Kak Tisam gimana, chat saya ketahuan, majikan saya mau pulang. Ya udah biasa aja, kalaupun ada apa-apa ya kamu harus minta maaf dan terima konsekuensinya. Akhirnya cuy apa? Saat majikannya pulang sama Mbak A, ini tidak terjadi apa-apa, tidak pun menegur pun tidak gitu kan. Ya mungkin majikan lagi sakit hati kali ya. Ya elah, sakit hati lah, selama ini kan dia yang ngasih makan, yang ngasih gaji gitu kan. Tapi diomongin kayak gitu, dijelekin keluarganya kayak gitu, terima nggak? Ya pastinya nggak terima. Kalau misalkan majikan kalian otomatis udah poking dong. Iyalah. Tapi ini kan memang majikannya juga kan lancang juga ya, membuka privasi si cecenya. Buat kalian nih yang punya handphone, cepet dipakai password ya supaya majikan itu nggak kepo-kepo. Ya boy, ngomong sama si Mbak B, kamu bereskan barang, kamu pulang hari ini juga ke bandara. Termasuknya si Mbak B juga udah siap untuk dipulangkan karena memang keadaan kerjaannya juga udah full gitu. Dia juga kadang menjaga neneknya juga nggak bisa dikontrol. Sebenarnya Mbak B juga kalaupun kapan-kapannya dia itu dikeluarkan, dia ini udah siap. Kembali lagi, si Mbak B posisinya juga nggak enak juga sama majikan untuk minta notis gitu aja ya. Akhirnya si Mbak B ini dipulangkan hari itu juga, diantar majikannya sendiri ke bandara. Si Mbak A ini udah mulai panik, kayak sama teman saya dipulangkan ke bandara. Ya udah cari majikan lagi. Gimana caranya? Ya udah, kalau misalkan dia masih pengen cari majikan lagi, masuk, setelah itu keluar aja nggak apa-apa. Nanti tunggu visa di Macau, cari majikan dulu di sini, merelakan tiket pesawat. Nah, coba-coba kayak chat dia kan. Mungkin si Mbak ini merasa bersalah ya kan, karena kan mereka berdua gitu kan yang menggosipi majikan. Chat, Mbak, kamu mau cari majikan? Iya Kak Sam, tapi saya mau pulang dulu, katanya dia mau istirahat. Mungkin hatinya masih emsifuk ya. Jadi oh ya udah, hati-hati ya dalam penerbangan. Iya Kak Sam, sekarang saya lagi tunggu pesawat. Jadi pada hari itu juga dipulangkan dan langsung dipulangkan sama majikannya, diantar sendiri. Segitunya majikan itu masih mau mengantar ke bandara. Nah itu mah mengantar ke bandara, dia nggak mau cari majikan aja Kak Sam. Nggak bolehin mbaknya cari majikan. Selepas apapun itu ya sudah gitu kan. Setelah itu cuy, si majikannya ini pulang dan si Mbak A mau nggak mau nih, kan sudah tanda tangan renew, dia ini mengambil keputusan, kayak Sam, daripada saya harus menanggung beban moral kepada majikan saya akan ngomong kalau misalkan kita cancel job aja. Akhirnya si Mbak A ini mulai mendekati majikannya, bos, saya juga nggak apa-apa di cancel job, ya kan. Majikannya juga agak rasa nggak enak sih sama Mbak A karena udah kerja lama gitu. Cuma sakit hatinya si majikan ini kerasa gitu cuy. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu kita cancel job aja katanya. Saya pikir Mbak itu nganggap kita itu saudara gitu, tapi kok Mbak setega itu ngomongin saya sama mami saya gitu, sama keluarga saya. Emang salah kita apa? Majikannya ngomong kayak gitu loh cuy. Ini teguran ya untuk teman-teman kita yang suka bergosip ya. Jadi pikirkan tuh ke depannya, jangan sampai membuat kita merasa nggak enak seumur hidup. Iya kan? Kalau kita bisa mengulang, ya kita nggak akan mungkin menyakiti majikan kita di belakang layar gitu kan. Toh Allah kalau misalkan udah ngebuka nih, ya mau gimana gitu. Akhirnya si majikan ini mbaknya nih finishnya di bulan depan, bulan 6 gitu ya. Jadi akhirnya majikan ini, ya sudah, kamu datang ke agensi, kamu cari majikan baru aja Mbak. Jadi majikannya tuh udah nggak mau pakai mereka berdua.
Ya sudah, ini kan pilihan majikan ya. Ya sudah, tapi termasuknya masih baik ya begitu ya, tidak mempersulit mbaknya untuk mencari majikan baru ya. Semoga aja sih calon ceceknya yang didapati majikan ini, barangkali kalian diceritakan kisahnya dan sudah mendengar cerita dari Kaisam, ya kerja baik-baik di situ ya. Karena kita bosnya Indonesia gitu, jadi sebisa mungkin kita menggunakan bahasa planet aja. Hah? Kalau misalkan mau bergosip gitu, setidaknya kita juga harus menghargai majikan yang bisa bahasa Indonesia. Jangan sampai perkataan kita ini menyakiti majikan kita sendiri. Menurut kalian salah nggak sih kedua cece ini menggosipi majikan? Ya sebenarnya semuanya sih salah sih ya. Majikannya juga lagian juga kepo-kepo, ngapain handphonenya si cecenya dilihat-lihat gitu kan. Kecuali cece, boleh nggak saya cek handphonemu? Izin dulu, ini kan tanpa izin gitu. Tapi ya mungkin si majikan juga merasa ada yang beda gitu dari mereka gitu kan ya. Tapi ya sudah, ini nasi sudah menjadi bubur, ambil pembelajarannya. Pembelajarannya apa sih yang kalian terima? Jangan suka gosipin majikan ya. Jadi profesional kerja aja. Kalau misalkan memang kalian sudah tidak suka, lakukan one man notice, atau kalian bisa melakukan hari itu juga keluar dengan membayar 1 bulan gaji sama majikan. Kita tidak perlu terlalu banyak berdrama ya cuy ya. Kalian kerja profesional kerja aja, dimarahin ya udah wajar kayak gitu ya kan. Aduh, ada-ada aja teman kita ya. Ini nih tegurannya si Mbak A ini, telepon Kaisam sampai 100 kali. Kaisam, saya panik. Paniknya apa? Karena dia merasa bersalah sendiri. Iya kan? Iya, maka dari itu nih rasa bersalahnya si Mbak A semoga menjadikan pembelajaran kepada kita supaya kita tidak menggosipi majikan yang enggak. Oke, Cung, siapa nih yang suka gosipin majikannya? Itu tuh Kaisam, teman saya di bawah flat itu, gosipin majikan aja. Biarin majikannya aja ngegosipin kita. Ada-ada aja. Ya wis nggak apa-apa. Namanya juga manusia ya kan. Kalau nggak gosip, gasip, wis. Tapi mereka itu termasuknya beruntung ya, karena mereka tidak dipokingkan. Coba kalau misalkan dipokingkan, ya kan? Coba kalian berpikir sampai ke sana. Oke? Kalau misalkan kalian dipokingkan, waduh, ruwet cuy urusannya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.